Perkenalkan, saya Febiana Taya Makalala, jabatan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama. Saya bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menemani jalannya podcast kita pada hari ini, yaitu mengenai dialog kebangsaan yang bertemakan visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Sebelum memulai podcast kita pada hari ini, saya ditemani oleh teman-teman yang akan menjadi narasumber dan pastinya mempunyai pandangan menarik tentang tema podcast kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita sapa satu persatu yang akan menjadi narasumber kita yang pertama. Ada Kak Dewi. Hai, perkenalkan nama saya Novita Dewido, jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan. Saya bertugas di Dinas Perikanan. Terima kasih Kak. Yang kedua ada Kak Elsa. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Mukhtar, jabatan Penata Kelola Penyihatan Lingkungan Ahli Pertama yang bertugas di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Terima kasih Kak. Dan yang terakhir ada Kak Afif. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Tapumansan, jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertugas di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah teman-teman, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita, yaitu rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Di podcast kali ini, kita akan membahas bagaimana visualisasi bangsa melalui simbol, budaya, karya, perjuangan hingga mimpi generasi muda mampu membangkitkan semangat persatuan dan kebanggaan sebagai anak Indonesia. Langsung aja nih, kita bertanya kepada salah satu narasumber yang ada di sini. Mungkin Kak Dewi bisa menjelaskan apa sih itu visualisasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya, visualisasi bangsa itu adalah bagaimana kita melihat dan merasakan identitas Indonesia melalui berbagai hal di sekitar kita. Mulai dari budaya, bahasa, simbol negara, karya anak bangsa, hingga sikap gotong royong masyarakat. Visualisasi bangsa bukan hanya tentang gambar ataupun lambang, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai Indonesia hadir dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk rasa bangga sebagai warga negara. Nah, bagaimana cara sederhana menumbuhkan rasa cinta tanah air? Kita mulai dari hal sederhana seperti menghargai perbedaan, menggunakan produk lokal, melestarikan budaya daerah, menjaga lingkungan, hingga berkontribusi melalui karya dan prestasi. Cinta tanah air bukan hanya lewat kata-kata, tapi melalui tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Wow. Nah, jika kita berbicara mengenai visualisasi bangsa, sebenarnya ini tentang bagaimana kita melihat Indonesia lewat budaya, bahasa, karya anak bangsa, sampai semangat gotong royong yang masih ada di sekitar kita. Dan untuk anak muda, rasa cinta tanah air itu tidak harus dimulai dari hal yang besar. Cukup dari hal yang sederhana, seperti menghargai perbedaan, bangga memakai produk lokal, menjaga budaya, dan terus berkarya bagi Indonesia. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, bisa nih Kak Elsa untuk menjawab bagaimana visualisasi bangsa dapat membangkitkan rasa persatuan. Nah, jadi pertanyaannya menarik banget nih tentang bagaimana visualisasi bangsa dapat membangkitkan semangat persatuan. Nah, jadi aku akan menjelaskan terlebih dahulu dari sudut pandangku ya. Jadi, visualisasi bangsa tersebut merupakan representasi nyata mengenai identitas bangsa Indonesia melalui adanya simbol dan juga pengalaman bersama. Misalnya, ketika kita melihat bendera merah putih yang dikibarkan, atau kita mendengar mengenai lagu kebangsaan yang dikumandangkan, atau bahkan kita menyaksikan mengenai adanya keberagaman budaya yang dipertontonkan. Nah, maka dari situlah akan muncul rasa bahwa ternyata bangsa Indonesia ini merupakan suatu bangsa yang sangat besar. Nah, dari sini akan muncul pula rasa solidaritas dan juga semangat persatuan. Wah, menarik juga ya jawaban dari Kak Elsa. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa visualisasi bangsa itu bukan cuma simbol, tetapi juga cara yang bisa menumbuhkan rasa bangga, kebersamaan, dan semangat persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, berikutnya pertanyaan untuk Kak Afif. Menurut pandangan Kak Afif,
bagaimana kita melihat Indonesia itu sebagai garis-garis besar, batas wilayah dipegang saja. Tapi kalau kita bicara soal nadi kebangsaan, bagaimana Kak Afif memvisualisasikan ikatan batin kita sebagai satu bangsa melampaui sekedar administrasi negara? Baik, jika kita berbicara mengenai memvisualisasikan ikatan batin kita sebagai suatu bangsa, di sini saya membayangkan seperti sebuah anyaman. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa anyaman itu terbuat dari bambu dan juga rotan. Nah, tiap bilahnya itu dia berdiri sendiri, tetapi mereka memiliki satu ikatan yang sama, atau dalam artinya saling mengunci. Nah, di sini visualisasi kebangsaan yang mungkin melekat bagi saya sendiri yaitu keringat yang sama. Nah, maksud dari keringat yang sama ini adalah walaupun dia petani yang berasal dari Jawa, dia buruh yang berasal dari Sumatera ataupun buruh yang berasal dari pelosok Papua, mereka itu mempunyai sebuah mimpi yang sama. Nah, mimpi yang sama ini yaitu ingin melihat anak-anak mereka tumbuh dan berkembang di tanah yang aman. Nah, di sini visualisasi kebangsaan ini bukan hanya berbicara soal siapa saya, tetapi soal apa yang kita jaga bersama. Kita di sini merupakan satu nasib, satu sepenanggungan dalam satu anyaman yang besar yang bernama Indonesia. Wah, keren juga ya analogi dari Kak Afif. Jadi bangsa Indonesia itu seperti anyaman, beda-beda tapi saling terhubung dan saling menguatkan. Intinya kita semua punya harapan yang sama dan sama-sama menjaga satu rumah besar bersama Indonesia. Nah, untuk pembahasan kita yang terakhir, di era digital sekarang, perkembangan zaman bergerak sangat cepat. Berbagai platform digital punya pengaruh besar terhadap cara generasi muda melihat bangsa dan nasionalisme. Nah, ada satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab oleh salah satu narasumber, Kak Elsa. Menurut Kak Elsa, bagaimana peran podcast sebagai media digital dalam membangun rasa cinta tanah air? Nah, jadi podcast ini dia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membentuk cara pandang masyarakat, baik itu melalui konten yang inspiratif, konten yang edukatif, dan terlebih khusus yaitu konten yang dekat dengan generasi muda. Podcast seperti ini nantinya dapat menjadi ruang bagi kita untuk menyalurkan, untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang lebih santai, namun tentunya tetap bermakna. Dan dari diskusi seperti inilah, maka dapat menumbuhkan rasa kesadaran terhadap diri kita semua akan pentingnya persatuan dan juga cinta terhadap tanah air. Wah, terima kasih Kak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa media dan podcast ini sekarang punya pengaruh yang sangat besar terhadap cara pandang masyarakat. Apalagi anak muda lewat obrolan yang santai tapi bermakna. Podcast bisa jadi ruang buat menyebar luaskan nilai kebangsaan, rasa persatuan dan cinta tanah air dengan cara yang lebih dekat dan mudah diterima. Nah, tibalah kita di penghujung podcast hari ini. Mungkin salah satu atau kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari podcast hari ini yaitu mari terus menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air di tengah tantangan zaman. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi yang bangga terhadap bangsanya sendiri. Dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Salam persatuan, salam kebangsaan, dan salam untuk Indonesia yang lebih kuat.